Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Gerbang hitam setinggi gunung terbuka perlahan di tengah pusaran darar dan angin dingin yang memekakkan telinga. Di hadapan gerbang itu, seorang anak lelaki berlutut. Tubuhnya kompang-kamping dan seluruh wajahnya penuh luka serta tanah kering. Namanya Qin Wuxian, dan hari ini, ia dikorbankan. Di sekelilingnya, para tetua sekte Bei yang berdiri dalam lingkaran ritual. Api biru berkobar, dan langit terbelah oleh petir ungu. Elder Feng Huo mengangkat tongkat batu darah ke atas dan berseru. Dengan darah kutukan ini, kita kunci jalan kehancuran. Buang dia ke gerbang pengasingan jiwa. Tangisan pilu terdengar dari seorang gadis muda di pinggiran ritual. Luo Nianchu, mantan tunangan Qin Wuxian, hanya diam. Kedua matanya kosong meski dadanya sesak. Ia tidak melawan, ia tidak menyelamatkan, hanya menunduk, membiarkan sahabat masa kecilnya dilempar ke dalam kegelapan. Gerbang itu menelan tubuh Qin Wuxian seperti air memakan batu. Seketika, langit kembali tenang. Tetua-tetua sekte menghela napas lega, mengira bencana telah dihindari. Tapi mereka tak tahu. Mereka baru saja membuka pintu menuju neraka yang tak akan pernah bisa mereka tutup. Dalam kehampaan tak bernama, tubuh Wuxian jatuh seperti daun. Ia tak merasakan apapun, bahkan rasa sakit pun telah mati dalam dirinya. Sampai suara itu datang parau, bergema dari 7 arah berbeda. Anak daging dan darah. Kenapa engkau dikirim ke kubur kami? Wuxian membuka matanya. Yang ia lihat bukan 1, bukan 2, tapi 7 mata raksasa yang terbuka di langit. Masing-masing menyala dengan warna berbeda, merah api, hitam kelam, biru guntur, dan lainnya. Kami adalah yang dilupakan. Kami adalah para dewa sebelum langit menulis ulang sejarah. Kami adalah para penghancur. Wuxian tidak gentar, ia tidak takut. Tidak setelah apa yang dunia berikan padanya. Jika kalian ingin tubuhku, maka ambillah. Tapi bawa aku kembali ke dunia, beri aku kekuatan untuk membalas semuanya. 7 suara tertawa, bukan tawa sukacita, tapi tawa dari kehancuran yang menanti pembebasan. Darahmu telah dicemari, jiwamu telah dikutuk. Kau adalah wadah sempurna. Tiba-tiba, tubuh Wuxian dililit rantai cahaya dari 7 arah. Rantai itu membakar, mengiris, menembus jiwa, namun ia tidak menjerit. Ia menerima semuanya dengan gigi terkertak dan mata penuh kebencian. Setiap rantai membawa 1 segel, dan setiap segel membawa 1 rang, dewa petir, dewa api, dewa pemanggil arwah. Semuanya masuk ke dalam tubuhnya, satu persatu. Setiap kali mereka masuk, ingatan mereka, dosa mereka menyatu dengan pikirannya. Latih dirimu di kehampaan ini, 7 tahun lamanya. Jika kau sanggup, maka saat kau kembali, dunia akan terbakar oleh namamu. Hari demi hari, tahun demi tahun, Qin Wuxian dihancurkan dan dibentuk ulang oleh kekuatan yang tak dimiliki manusia biasa. Ia dipaksa bertarung melawan bayangan ke-7 dewa dalam mimpinya sendiri, melawan trauma, melawan delusi, melawan dirinya sendiri. 7 tahun berlalu, tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa suara. Tapi di hari ke-7 tahun ke-7, tanah kehampaan retak. Seorang pemuda berdiri di tengahnya, tubuhnya tegap, rambut hitam panjang, mata merah darah bercahaya dari balik wajah tenang. Ia mengenakan jubah hitam, dengan 7 simbol di punggungnya masing-masing melambangkan 1 dewa yang kini bersemayam di dalam dirinya. Aku kembali, gumamnya. Suaranya dalam dan tenang, tapi langit langsung gelap. Awan menggulung, dan 7 sekte besar merasakan guncangan jiwa secara bersamaan. Di atas gunung suci sekte Bayan, para tetua merasakan napas mereka tercekat. Burung-burung jatuh, dan para murid muda tiba-tiba mimisan satu persatu. Di tempat lain, Luo Nianchu menatap langit dari atas menara latihan. Ia menggenggam jimat merah milik Qin Wuxian. Di tangannya jimat yang dulu ia buang. Tidak mungkin, bisiknya, mustahil. Dia mati, dia tidak mungkin kembali. Tapi di bawah langit, di lembah hitam yang baru terbuka, sosok Qin Wuxian melangkah keluar. Suara ke-7 dewa penghancur berbisik di telinganya serentak. Siapkan dirimu, dunia. Anak yang kalian buang kini menjadi dewa pembawa kehancuran. Kabut kelam perlahan menyelimuti lembah bawah surga, tempat munculnya Qin Wuxian. Setelah 7 tahun menghilang, tanah merakah di bawah kakinya, udara menggigil, dan suara langkahnya bergema meski tanpa gema. Di punggungnya, simbol 7 dewa menyala redup. Seperti jantung yang berdetak menunggu korban berikutnya. Ia tidak bicara banyak,
Dalam diam, ia mulai berjalan menuju wilayah utara tempat berdirinya sekte Bayan, rumah lamanya, tempat pengkhianatan bermula. Tapi ia tahu, jika ingin menumbangkan Bayan, ia harus terlebih dahulu menghancurkan sekutu-sekutunya. Dan yang pertama dalam daftar adalah sekte Langit Lapis. Sekte Langit Lapis adalah sekte termuda yang mendadak meroket dalam 7 tahun terakhir. Tak ada yang tahu rahasia kekuatannya selain Qin Wuxian. Ia tahu para tetua sekte itu mendapat kekuatan mereka dari penyegelan roh dewa kelima, Yulen, dewa petir penjara. Sumber kekuatan yang seharusnya tak pernah bisa disentuh manusia kini. Wuxian datang untuk merebutnya kembali. Di aula utama sekte Langit Lapis, para tetua tengah berkumpul membahas badai energi yang melanda wilayah selatan. Itu bukan fenomena biasa, ujar tetua kedua. Wajahnya cemas, itu seperti roh kuno menggeliat bangkit. Tenanglah, jawab pemimpin sekte mereka, Gao Lianshen. Pria dengan aura menakutkan, selama segel roh dewa petir tetap stabil, takkan ada yang bisa menyentuh kita. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, guntur meledak dari langit yang cerah. Petir turun dari awan kosong menghantam formasi pelindung sekte mereka dan menghancurkannya seketika. Seseorang berdiri di gerbang utama sekte, jubah hitam, mata merah, tidak membawa pedang, tidak membawa senjata, hanya membawa aura kematian yang cukup untuk membuat semua murid langsung berlutut karena tekanan spiritual Qin Wuxian. Gumam Gao Lianshen, tubuhnya tiba-tiba basah oleh keringat dingin. Langit menolak keberadaanku 7 tahun lalu, ujar Wuxian dengan suara yang enteng, namun mampu membelah dada mereka seperti petir. Kini aku datang untuk menolak langit kalian. Gao Lianshen langsung mengaktifkan segel dewa Yulei. Formasi petir raksasa muncul di langit, membentuk naga guntur yang mengaum marah dan siap melahap tubuh Wuxian. Namun Wuxian tak mundur. Ia menutup matanya dan simbol kilat di pundaknya mulai menyala. Dari dalam jiwanya, suara keras seperti gelagar badai terdengar. Tubuh ini milikku. Biarkan aku menyapa pencuri itu. Tubuh Wuxian bergetar, dalam sekejap, sorotan matanya berubah. Mata kirinya menyala biru terang, dan udara di sekitarnya langsung runtuh. Petir naga yang dikendalikan Gao Lianshen langsung berhenti di udara, gemetar. Lalu pecah berkeping-keping sebelum menyentuh tanah. Yulei, kata Wuxian dengan suara bergema dua nada, kembalilah dari tubuh Gao Lianshen. Segel petir retak, dan roh kuno berwujud arwah raksasa terlepas. Dan langsung terserap kembali ke dalam tubuh Wuxian. Gao Lianshen menjerit. Tubuhnya meledak menjadi abu dalam cahaya ungu. Dalam satu gerakan, sekte kuat itu kehilangan pemimpinnya. Para tetua lainnya ketakutan, namun Wuxian hanya menatap mereka. Lalu berbalik tanpa berkata satupun. Ia tidak membantai tanpa tujuan. Ia hanya menghancurkan yang pernah mencuri darinya. Di tengah perjalanan, suara dalam jiwanya bergema. Kali ini suara dari dewa pemanggil arwah. Shao Hun, 1 telah kembali, 6 tersisa, tapi kau tahu, semakin banyak dari kami kembali, semakin kabur batas antara jiwamu dan kami. Hati-hati, manusia. Wuxian mengabaikan suara itu. Ia menatap ke arah langit jauh di barat, tempat aliansi langit suci bermarkas, tempat semua sekte berkumpul, termasuk sekte Yang. Di saat bersamaan, kabar jatuhnya sekte Langit Lapis tersebar bagai badai. Di menara tinggi sekte Bayan, para tetua mulai panik. Elder Feng Huo berdiri diam, namun wajahnya penuh bayangan masa lalu dia. Kembali, gumamnya lirih, dan dia akan membakar semuanya. Sementara itu, di balik pegunungan, Ye Baiki teman masa kecil Wuxian menatap ke arah kobaran petir yang baru saja padam. Kalau ini benar-benar kamu, Wuxian, aku akan berdiri di sisimu atau mati melawanmu. Langit kembali sunyi, tapi dunia mulai bergetar. Qin Wuxian baru memulai langkahnya. Dan satu demi satu, dawa dalam dirinya bangkit. Bayangan malam belum sempat pergi, saat Qin Wuxian telah tiba di perbatasan selatan wilayah kekuasaan sekte Cakar Surga. Sekte pemburu jiwa yang dulu dikenal, karena memburu roh-roh langit demi kekuatan. Sekte ini terkenal haus darah. Dan salah satu dari sekte pertama yang bersorak saat Qin Wuxian dikorbankan. Wuxian berdiri di antara bukit berisi reruntuhan batu altar tempat di mana dahulu ia nyaris dibakar hidup-hidup oleh sekte ini. Dalam upacara pemurnian, matanya menyapu lembah kelam itu, dan dari dalam tubuhnya, roh keempat mulai bergetar. Hei Luang, dewa kegelapan dan kekacauan pikiran. Kau ingin tempat ini? Ambil, tapi jangan sentuh batin mereka. Aku akan melakukannya sendiri, kata Wuxian dingin, seolah bicara kepada roh dalam dirinya.
dalam istana pusat Sekte Cakar Surga, pemimpin mereka, Mu Hanyue, sedang menyusun strategi menaklukkan sekte-sekte kecil di timur. Ia terkenal kejam dan culas wanita dengan darah dingin dan lidah tajam. Tetapi hari itu, ia merasa gelisah, langit tampak gelap. Meski fajar belum datang, apakah ini kutukan jiwa? Tanya salah satu tetua. Aku mendengar seorang iblis yang kembali dari kehampaan sedang mendatangi sekte-sekte besar. Mu Hanyue menertawakannya. Kalau itu Qin Wuxian, biarkan dia datang. Kami sudah menyiapkan kamar penguras jiwa. Jika dia manusia, dia akan kami kuras hingga tak berjiwa. Namun, mereka tidak tahu, Wuxian sudah berdiri di balik bayangan pilar batu suci mereka. Ia melangkah ke tengah aula tanpa suara. Tapi semua lampu padam dalam sekejap. Api berubah warna menjadi ungu gelap, dan para murid jatuh satu persatu, meracau, matanya kosong seperti orang gila. Pikiran kalian terlalu lemah, ujar Wuxian perlahan. Sekte yang bermain dengan jiwa seharusnya tahu bagaimana melindungi pikirannya. Hei Luan mengambil alih sebagian kesadarannya. Wuxian tidak kehilangan kendali, tapi dunia menjadi buram, seolah berada di bawah kabut racun. Semua tetua mulai melihat halusinasi yang mengerikan. Wajah anak-anak yang mereka bunuh, roh-roh yang mereka kuras, semua muncul kembali. Mu Hanyue mencoba mengaktifkan formasi pertahanan, namun seketika itu juga, bayangannya sendiri muncul di hadapannya dan mencekik lehernya. Aku adalah tuan di sini. Teriaknya panik. Kau tuan atas apa? Ketakutanmu sendiri. Bisik Wuxian dari balik kegelapan. Dengan satu langkah, ia berada di belakang Mu Hanyue. Ia tidak menyentuhnya. Namun wanita itu sudah roboh. Matanya membelalak tanpa jiwa. Ia masih hidup. Namun pikirannya terputus selamanya dari kenyataan. Wuxian berdiri di tengah aula yang kini sunyi. Mayat tak berjiwa bergelimpangan. Tidak berdarah, tidak bertempur. Hanya kehampaan total di dalam kepala setiap korbannya. Kekacauan mental yang tak bisa diobati. Namun dari arah langit, cahaya emas tiba-tiba menembus atap. Seseorang turun berjalan di atas angin, membawa cahaya yang memadamkan aura kegelapan. Tang Yuelan, putri dari Sakti Gerbang Cahaya Suci. Di seorang kultivator tingkat langit yang dulunya berhadapan langsung dengan Qin Wuxian dalam Dun sebelum ia dibuang. Kini, ia muncul sebagai pemburu iblis yang bangkit dari neraka. Kau akhirnya muncul, Qin Wuxian, ucapnya sambil menarik pedang panjang dari punggungnya. Aku tak tahu siapa dirimu sekarang. Tapi kehancuran ini tak bisa dibiarkan. Wuxian menatapnya sejenak. Tang Yuelan masih berdiri sebagai anjing langit. Yuelan tak menjawab. Ia langsung menyerang. Pedangnya menyala dengan cahaya suci yang mampu membelah roh. Namun Wuxian tidak menghindar. Ia hanya mengangkat tangannya dan kegelapan dari Hei Luan menelan cahaya itu. Membuatnya menguap seolah tak pernah ada. Aku tak ingin membunuhmu, ujar Wuxian. Kau pernah melihat penderitaanku, meski tak pernah menyentuhnya. Yuelan menggertakkan gigi. Kau tak bisa hidup seperti ini. 7 roh dalam tubuhmu akan menghancurkan dunia. Wuxian mendekat. Dan dalam satu langkah, ia ada di depannya. Kalau dunia ingin aku mati, dunia harus siap lebih dulu. Yuelan terdiam, tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai goyah. Ia melihat mata Wuxian, bukan iblis, bukan dewa. Hanya jiwa yang pernah hancur terlalu dalam. Wuxian tidak menyerangnya. Ia berbalik dan melangkah keluar dari aula yang kini hanya berisi keheningan dan bisikan ketakutan di kejauhan. Suara Zhao terdengar dalam jiwanya. 2 roh telah kembali. Tetapi dunia akan semakin memaksa mereka keluar. Bersiaplah, Wuxian. Kau tak bisa kembali menjadi manusia utuh. Qin Wuxian melangkah menembus malam dengan 2 sekte besar jatuh di belakangnya. Dan 5 lagi menanti untuk dihancurkan. Balas dendamnya baru saja dimulai. Langit timur memerah, bukan oleh matahari terbit, tapi oleh kobaran api dari kota langit tembaga, wilayah benteng militer milik aliansi langit suci, tempat para prajurit terkuat berkumpul dan berlatih, tempat yang menyimpan inti strategi pertahanan seluruh sekte besar. Di salah satu ruang rahasia, di bawah tanah, yang dikelilingi segen dan mantra pelindung, para tetua dari berbagai sekte berkumpul diam-diam. Di tengah mereka, berdiri sosok tua berjubah merah gelap, Mo Yuanji. Kepala strategi aliansi dan orang pertama yang menyusun rencana pengasingan Qin Wuxian 7 tahun lalu. Dia telah kembali. Dan lebih kuat dari apa yang bisa kita perkirakan, ujar Mo Yuanji dingin sambil menunjuk peta yang telah diselubungi aura hitam.
Dalam 3 hari, dia menghancurkan 2 sekte besar, sekte langit lapis dan sekte cakar surga kini tinggal puing dan trauma. Sambungnya, jika kita tidak bergerak cepat, kita tidak akan punya cukup waktu untuk mempersiapkan segel ulang. Namun dari sudut ruangan, suara berat membalah. Jika dia benar-benar menyatu dengan 7 dewa penghancur, maka bukan hanya sekte yang jatuh. Dunia ini akan runtuh sebelum kita sempat mengucap doa. Sosok itu adalah Yin Shaolin, salah satu dari 3 kaisar surgawi yang masih aktif. Pria yang konon dapat menghentikan waktu selama napasnya ditahan. Mereka memutuskan satu hal, sebelum Qin Wuxian sampai ke pusat aliansi, mereka akan kirimkan 7 pelindung jiwa emas, pasukan rahasia yang selama ini hanya digunakan untuk menghadapi musuh dari dunia iblis. Sementara itu, di sisi lain dunia, Qin Wuxian sedang berada di lembah Kesuiyin. Tempat pengasingan kultivator berbahaya. Ia tidak datang untuk membunuh. Kali ini, ia datang untuk membebaskan. Di dalam lembah es, tersegel oleh rantai cahaya surgawi, terbaring sosok wanita muda dengan tubuh membeku. Sebagian Shen Liumei, mantan sahabat Wuxian, dan satu-satunya orang yang dulu melindunginya hingga akhir sebelum dikurung, karena dianggap ikut membangkang Wuxian. Bisik Liumei, matanya yang setengah tertutup perlahan berkedip. "Maaf, aku terlambat 7 tahun, ucap Wuxian lembut. Tangannya mengangkat satu jari ke arah segel. Cahaya gelap keluar dari tubuhnya, membentuk simbol bulan hitam yang langsung meretakkan segel suci dari para petua aliansi. Segel runtuh, salju berhenti, udara beku menjadi hangat. Tubuh Shen Liumei jatuh ke pelukan Wuxian, tapi wajahnya masih pucat, bibir membiru. "Mereka mengambil inti jiwaku," bisiknya. "Aku tidak bisa lagi memanggil rohku." Dari dalam Wuxian, roh ketiga mulai bergerak. Chongxi, dewa kehidupan terbalik, penguasa hukum reinkarnasi dan pemutus takdir. Suaranya dalam dan menakutkan. "Tubuh ini kosong, tapi jiwa masih setia. Kau izinkan aku menyambungnya?" Wuxian menunduk, "Berikan dia kekuatan, tapi jangan ambil kehendaknya." Chongxi setuju. Dalam satu gerakan, tangan Wuxian menekan dada Shen Liumei, dan cahaya merah keemasan mengalir dari tubuhnya ke dalam tubuh gadis itu. Mata Liumei membelalak. Nafasnya kembali, aura barunya. "Bukan manusia biasa lagi, kau menyatu dengan roh dewa," gumamnya. Mata bergetar, "Kau bukan Qin Wuxian yang dulu. Aku masih dia." Tapi tak sepenuhnya. Wuxian berdiri, "Kau bebas, tapi jika kau ingin bertahan di dunia ini, kau harus siap membakar dunia yang pernah membekukanmu." Tiba-tiba, 7 kilatan emas melesat dari langit. 7 pelindung jiwa emas turun dalam formasi sempurna, mengenakan sirah cahaya, dan membawa senjata spiritual langit yang memancarkan aura suci. Pemimpin mereka, Jin Shenyu, wanita bertopeng perak dengan kekuatan untuk menukar ingatan lawan, berdiri di depan. "Qin Wuxian, kau telah menyentuh batas terakhir antara manusia dan kehancuran. Serahkan roh-roh itu. Kami akan menyelamatkan jiwamu sebelum terlambat." Wuxian hanya menghela napas. "Dunia ini ingin menyelamatkan jiwaku." Setelah menghancurkannya, pertarungan pun meledak. Liumei berlari mundur. Tubuhnya belum sepenuhnya stabil. Wuxian melawan sendiri 7 pelindung elit aliansi, tapi ia tidak mundur. Tangan kirinya mengangkat simbol Chongxi. Waktu di sekelilingnya melambat, dan ia menari di antara 7 musuh seperti bayangan di dalam mimpi buruk. Satu persatu senjata emas mereka hancur, karena tekanan jiwa yang terlalu dalam. Jin Shenyu mencoba menukar ingatan Wuxian, namun malah terjebak dalam ingatannya sendiri, terseret ke masa lalu, dan melihat tubuh bocah kecil yang dibakar oleh sektenya sendiri. Dalam satu kilatan terakhir, Wuxian mengaktifkan ketiga roh sekaligus, Yulei, Hailuan, dan Chongxi, menghasilkan kekuatan gabungan yang memutar langit dan memecahkan bumi. Ketujuh pelindung jiwa emas hancur, bukan tubuh mereka, tapi kehendak mereka. Mereka jatuh terduduk, kehilangan kekuatan spiritual, seolah seluruh keyakinan mereka hilang saat menyaksikan sejarah yang dikubur. Wuxian berjalan perlahan, menggendong Liumei yang pingsan. Ini baru awal. Mereka belum sadar bahwa ini bukan pembalasan dendam, ini penghapusan dunia lama, gumamnya. Dari balik awan, suara Dewa Api Liang Sun, roh keempat yang belum dibangkitkan, mulai tertawa perlahan. "Sudah saatnya kau membakar ibu kota langit, balas dendam Qin Wuxian." Mulai membentuk revolusi. Kabut darah belum kering dari langit saat Qin Wuxian berjalan menuju pusat ibu kota spiritual dunia kultivasi Kul Tian Xuan, tempat pertemuan para penguasa langit, markas para penjaga surga,
dan menara kekuasaan 4 kaisar langit. Di sanalah keputusan membuangnya ke lembah kematian diputuskan 7 tahun silam, dan di sanalah darah pertama pengkhianat sejati harus tumpah. Namun sebelum mencapai Tiangshuan, Wuxian singgah ke Danau Jiwalworo, tempat terkutuk yang dulu menjadi lokasi penyegelan roh dewa api, Liangsun, dewa keempat dalam tubuhnya. Danau itu kini telah menjadi genangan racun spiritual. Tidak ada makhluk hidup yang dapat mendekat. Kecuali satu. Dari tengah danau, muncul sosok bertubuh ramping dengan wajah tertutup tirai sutra gelap. Ia berdiri di atas air racun tanpa terbenam. Namanya adalah King Xian-er, penjaga roh dan satu-satunya murid terakhir dari sekolah Nirwana Merah, sekolah kuno yang telah dibantai oleh aliansi langit. Qin Wuxian, kau datang untuk membangkitkan Liangsun. Suaranya dingin dan tidak memihak. Aku datang untuk membebaskannya, tapi aku juga datang untuk bertanya, mengapa kau menyembunyikan api di balik racun? Wuxian menatap tajam, menembus tirai hitam yang menutup wajahnya. King Xian-er tersenyum samar, karena dunia tak layak melihat nyala api sejati, karena bahkan langit pun gemetar jika Liangsun terbangun, dan karena aku adalah segel terakhir itu sendiri. Tiba-tiba, danau bergejolak, rantai cahaya muncul dari dalam air, mengunci kaki dan tangan King Xian-er, seolah menahan kekuatan besar yang bersembunyi dalam dirinya. Dia bukan penjaga. Dia adalah penjara hidup bagi dewa api. Wuxian melangkah maju. Cahaya dari simbol api di dada kirinya mulai menyala. Kau tidak perlu memikul ini lagi. Tapi jika aku melepaskan ini, Liangsun akan membakar dunia, bahkan tanpa niat. Ia adalah kehendak amarah. Apakah kau benar-benar siap menanggungnya? Kalau dunia layak dibakar, biarkan ia terbakar. Dengan satu ketukan jari, Wuxian memanggil kekuatan dari roh lainnya. Gelombang jiwa menabrak danau racun dan menghancurkan rantai segel yang menahan tubuh King Xian-er. Segera setelah itu, langit menggelap, dan api berwarna keemasan merah tua meledak dari danau, menjulang tinggi ke angkasa. Liangsun bangkit. Api bukan hanya membakar, tapi juga menyucikan. Dalam kobaran pertama, seluruh racun spiritual dari danau langsung menguap. Tanah di sekitarnya berubah menjadi lautan kaca. King Xian-er jatuh berlutut, tidak dalam ketakutan, tapi kelegaan. Terima kasih. Akhirnya aku bisa bernapas tanpa suara jeritan, katanya pelan, sebelum tubuhnya meleleh menjadi abu. Wajahnya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 200 tahun, di kejauhan, para pengintai aliansi yang menyaksikan ledakan api segera melapor ke kuil Tiangshuan di dalam menara tinggi Tiangshuan. Kaisar Langit Selatan, Lu Shentian, memukul lantai dengan tongkat warisannya. Cukup, siapkan pasukan 8.000 bintang, kita akan mengerahkan formasi tertinggi, langit retak 1.000 tombak. Qin Wuxian harus dikoyak sebelum ia membangkitkan roh kelima. Namun bukan hanya Tiangshuan yang gemetar, kabar bangkitnya Liangsun menggemparkan seluruh dunia. Bahkan sekte yang awalnya mendukung aliansi mulai goyah. Banyak murid dan tetua mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang jahat? Qin Wuxian atau langit yang telah menyiksanya? Wuxian, di sisi lain, berdiri sendiri di tengah lautan kaca bekas danau. Roh Liangsun belum sepenuhnya menyatu, tapi gejolak api dari dalam tubuhnya sudah mulai merobek tubuh fana miliknya. Xiao Hon, roh pertama, berbicara lirih di dalam jiwanya. 4 dewa telah bangkit, tapi tubuhmu mulai retak. Ini bukan sekadar harga jiwa, ini pengorbanan eksistensi. Aku tahu, jawab Wuxian pelan, tapi harga untuk menggulingkan langit tidak pernah murah. Tiba-tiba, Liu Mei datang dengan nafas tersengal. Wuxian, gerbang barat Tiangshuan telah dibuka, mereka menunggumu. Dengan pasukan penuh, Wuxian tak menjawab. Ia menatap langit yang berkilat merah. Kalau mereka sudah siap, maka mari beri mereka tontonan yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Ia melangkah ke arah timur menuju kuil Tiangshuan, dan setiap langkahnya, tanah bergetar, angin mendesis, nyala api di belakangnya membentuk naga api yang mengaum. Bayangan dari Liangsun yang mengelilinginya. Perang sejati akan segera dimulai, dan Qin Wuxian tak datang sebagai manusia lagi, ia datang sebagai penghapus sejarah lama. Gerbang luar kuil Tiangshuan terbuka lebar, memancarkan cahaya putih keperakan yang membelah langit. Di hadapan gerbang, 8.000 kultivator berpakaian sirah bintang membentuk formasi raksasa berbentuk mata langit, simbol dari kekuasaan Kaisar Langit Selatan Lu Shentian. Formasi ini dikenal sebagai langit retak 1.000 tombak.
konon bisa menghancurkan gunung dengan tatapan dan membelah dimensi dengan kilatan cahaya. Di tengah pasukan itu, berdiri 4 tokoh besar dari zaman lama para pengawal cahaya murni. Orang-orang yang bahkan lebih tua dari era Wuxian. Salah satunya, Ni Xiaoluo, pemegang pedang cermin surgawi, memandang langit yang kini dipenuhi bara merah darat. Sudah lama aku tidak merasakan hawa ini. Hawa dari dewa api sejati, apakah kita benar-benar akan menantangnya, bukan menunduk? Tanyanya lirih. Menunduk pada pria yang memelihara dewa kehancuran? Jangan bodoh, Xiaoluo, sahut Duan Lianqing, wanita berjubah biru muda, pengendali rantai bintang hitam. Jika kita biarkan dia mencapai jantung Tian Xuat, maka seluruh langit akan berubah. Kita akan hidup dalam era roh. Bukan manusia, namun tiba-tiba langit meledak, bukan oleh mantra atau pedang, melainkan oleh satu langkah dari Qin Wuxian. Langkah itu tak bersuara, tapi seluruh rumput mati, udara berhenti, dan seluruh formasi mulai bergetar. Wuxian kini berdiri di puncak bukit batu di hadapan 8.000 musuh. Di balik punggungnya, api dari Liang Sun menjelma menjadi naga menyala yang mengelilingi tubuhnya seperti pelindung. Dan di sisi kirinya, berdiri Shen Liumei, mengenakan pakaian perang merah darah. Rambut panjangnya tertiup badai spiritual. Aku tidak datang untuk berdiskusi, ucap Wuxian dingin. Aku datang untuk menghancurkan keputusan 7 tahun lalu. Dan membayar hutang setiap nyawa yang dikorbankan demi mempertahankan kepalsuan langit. Ni Xiaoluo melompat maju. Pedang cerminnya membelah udara. Kalau begitu, tunjukkan apakah kau pantas memanggil dirimu pewaris para dewa. Pertarungan dimulai, tapi bukan pertarungan biasa, karena setiap serangan dari pasukan langit retak diserap oleh api di tubuh Wuxian, lalu dikembalikan dengan kekuatan berlipat. Liang Sun bukan sekadar dewa penghancur. Ia adalah cermin dari segala kebencian dan kehendak untuk membalas. Sementara itu, Liu Mei membuka mantra yang ditanamkan Chongxi di tubuhnya. Dengan sekali teriakan, ia memanggil roh penolong masa lalu burung Phoenix tanpa nama. Makhluk langit yang dulu disegel oleh kuil Tiangxuan karena terlalu anggun untuk ditaklukkan. Phoenix itu menjelma dalam semburan cahaya keemasan, menerjang udara, dan memecah formasi pasukan dengan satu teriakan. Setengah dari 8.000 prajurit runtuh karena ketakutan. Bukan oleh luka fisik, tapi oleh rasa bersalah yang tiba-tiba memenuhi hati mereka. Itu adalah efek dari kebangkitan roh kebenaran sihir yang hanya bekerja pada orang yang menyadari dosanya sendiri. Di menara atas, Luo Shentian memandang pertarungan itu dengan mata menyala penuh kilat. Ia akhirnya bangkit dari tahta, mengenakan jubah langit yang konon ditenun dari rambut para tetua surgawi ribuan tahun lalu. Qin Wuxian. Sudah cukup, ucapnya pelan. Kalau kau ingin membakar langit, maka aku akan menjadi langitnya sendiri. Langkah Shentian menyebabkan seluruh kuil Tiangxuan berubah bentuk, pilar-pilar suci bersinar, dan langit mulai berputar seperti mata raksasa yang membuka. Inilah formasi mata ilahi, senjata terakhir dunia manusia. Sebelum hukum dewa turun tangan, Wuxian menatap ke atas, matanya menyala hitam merah. 4 dewa telah bangkit. Tubuhku takkan bertahan lama lagi, tapi cukup untuk mematahkan langit sekali. Ia mengangkat kedua tangan, dan simbol dari keempat roh Xiaohun, Yulin, Chongxi, dan Liang Sun muncul melingkar di udara, membentuk roda kehancuran berputar. Roda itu bukan teknik, bukan juga ilmu kultivasi. Itu adalah hukum pembalikan dunia, roda yang mampu menukar takdir, menukar langit dengan bumi, tuan dengan budak, dewa dengan manusia. Seketika, tanah mulai runtuh, pilar Tiangxuan mulai tumbang. Cahaya surgawi yang melindungi menara utama mulai retak. Luo Shentian mencoba mengaktifkan mata ilahi. Tapi sebelum selesai, roda sudah berputar satu lingkaran penuh. Langit menangis, darah menetes dari awan. Dunia mencatat hari itu sebagai hari terbalik, hari di mana langit pertama kali dipaksa tunduk di bawah kaki satu orang, bukan oleh kekuatan, tapi oleh kehendak yang tak bisa dibeli, disegen, atau dilupakan. Qin Wuxian menatap sisa-sisa formasi, lalu berbalik. 3 roh tersisa, dan satu dendam terbesar masih hidup. Tiangxuan terbakar, dunia berubah, dan seluruh penjuru langit mulai bertanya-tanya. Siapa yang akan jatuh berikutnya? 3 hari telah berlalu, sejak hari terbalik, dunia kultivasi terguncang hebat. Sekte-sekte besar yang dahulu bernaung di bawah bendera aliansi langit kini pecah belah. Ada yang memilih netral, ada pula yang mulai menyembah nama Qin Wuxian, bukan sebagai iblis, tapi sebagai harapan baru. Di sisi timur, dalam reruntuhan pagoda salju Qianlong,
seorang lelaki tua bermata satu terbangun dari meditasi ribuan tahun. Namanya Yibufan, mantan guru besar pagoda yang dulu dihukum karena mengembangkan ilmu terlarang, ilmu pemanggil jiwa leluhur. Ia tersenyum kecil saat mendengar kabar Wuxian membangkitkan 4 dewa. Anak itu sudah membuka pintu ketujuh, gumamnya, maka waktuku untuk memenuhi janji lama telah tiba. Sementara itu, Wuxian berada di tengah gurun berdebu di perbatasan dunia manusia dan dimensi roh tanah kosong Wuyuan. Disinilah segel kelima disembunyikan. Roh yang hendak ia bangkitkan kali ini bukan sembarangan. Ia adalah Qiang Moye, dewa kekacauan yang konon memiliki 2 wajah dan 2 kehendak, satu memusnahkan, satu menyembuhkan. Namun segel roh ini dijaga bukan oleh mantra atau pasukan, melainkan oleh ruang waktu itu sendiri. Di tanah kosong, waktu tak berlaku, 1 langkah bisa memakan 1 tahun. Atau mengulang 1 detik ribuan kali. Tempat ini hanya bisa dimasuki oleh seseorang yang pernah melupakan dirinya sendiri. Wuxian, yang sempat dibuang dan nyaris gila di lembah kematian 7 tahun lalu, telah memenuhi syarat itu. Tapi ketika ia melangkah masuk, 1 suara asing menggema dari segala arah. Siapa namamu? Qin Wuxian. Bukan itu nama yang kau bawa, bukan yang kau temukan. Wuxian terdiam, ia menutup matanya dan menggali jauh ke dalam jiwanya. Di kedalaman gelap tanpa dasar, ia menemukan kilasan masa lalu. Sebelum dia dibuang, bahkan sebelum dia diberi nama Wuxian, ia melihat seorang anak kecil di pelukan wanita buta bernama Lin Shuhua yang mengajarinya membaca melalui sentuhan tangan dan lagu. Anak itu tidak punya nama. Ia hanya dipanggil anakku. Ia mengingat senyuman itu. Ia mengingat dunia yang kecil dan hangat sebelum pengkhianatan menghapus semuanya. Dan dari bibirnya keluar 1 nama yang bahkan dia sendiri tak sadar telah terkubur, Shen. Seketika dunia berhenti, ruang di sekitarnya runtuh seperti kaca. Tanah kosong berubah menjadi samudra berwarna hitam, dan dari kedalaman samudra itu muncullah siluet sosok raksasa bertubuh manusia. Namun berkepala 2, 1 tersenyum damai, 1 menangis daran. Qiang Moye, bisik Wuxian. Raksasa itu menatapnya dan bertanya dengan 2 suara sekaligus, untuk apa kau memanggilku? Untuk menyelamatkan dunia atau menghancurkannya? Wuxian menjawab tanpa ragu, aku tidak ingin menyelamatkan atau menghancurkan. Aku hanya ingin mengembalikan keseimbangan yang dirusak oleh para dewa palsu. Dewa kekacauan diam sejenak, lalu 1 wajahnya menangis, dan yang 1 lagi tertawa. Baiklah, bawa aku bersamamu. Tapi ingat, aku tak bisa dipisahkan, kau tak bisa memilih wajahku, kau harus menanggung 2 sisi kehendakku sekaligus. Wuxian menerima itu, dan saat roh Qiang Moye menyatu dalam tubuhnya, rasa sakit yang luar biasa langsung menancap ke seluruh tulangnya. Tak seperti roh sebelumnya, Moye bukan hanya masuk, tapi juga menggandakan eksistensinya. Wuxian seolah menjadi 2 orang, 1 penuh belas kasih, 1 haus darah. Shen Liumi yang menunggu di luar hampir tak mengenali sosok yang keluar dari gurun itu. Wuxian kini berjalan dengan 2 bayangan, 1 bercahaya, 1 gelap gulita. Mata kirinya bersinar putih lembut, mata kanannya merah pekat menyala. Apakah kau masih Qin Wuxian? Tanya Liumi perlahan. Wuxian menatapnya dan menjawab dengan 2 suara bertumpuk. Aku lebih dari itu sekarang. Di saat bersamaan, berita tentang bangkitnya dewa kelima menyebar seperti badai ke seluruh negeri. Kaisar Langit Selatan yang terluka parah akibat pertarungan sebelumnya, akhirnya mengirim tanda emas langit ke barat memanggil bantuan terakhir dan terkuat aliansi. Kaisar Langit Barat, Mo Jinfeng, sang ahli waktu dan manipulasi realita. Mo Jinfeng hanya tersenyum saat menerima pesan itu. Akhirnya, dia akan datang padaku. Dunia semakin retak, 6 dewa hampir lengkap. 3 kaisar langit tersisa mulai bergerak, tapi hanya 1 yang mengetahui rahasia sesungguhnya, bahwa Qin Wuxian bukan hanya membangkitkan roh. Dia sedang membangun tubuh untuk sesuatu yang jauh lebih kuno dari para dewa itu sendiri, sesuatu yang bahkan langit takut untuk menyebut namanya. Langit di atas dunia kultivasi mulai kehilangan warnanya, awan tidak lagi putih, melainkan abu-abu lembam seperti kertas yang dibakar separuh. Udara tak lagi membawa suara burung atau desir angin, melainkan hanya desahan nyawa-nyawa kecil yang perlahan terhantui. Itu bukan karena kutukan atau perang, tapi karena keseimbangan dimensi mulai bergeser. Di pusat dunia, di balik pegunungan Huoyu yang terlupakan, berdiri sebuah bangunan tua yang tak pernah tercatat dalam sejarah kultivasi.
Paviliun Senja Emas. Di tempat inilah roh keenam disegel Mo Lingsu, dewa mimpi dan ingatan. Makhluk abadi yang mampu menghapus atau menciptakan kenangan seperti seorang pelukis di atas kain kosong. Qin Wuxian dan Shen Liumei tiba di gerbang paviliun itu setelah perjalanan penuh gangguan tidak dari musuh, tapi dari pikiran mereka sendiri. Karena di sekitar paviliun, waktu dan memori bercampur menjadi satu, Liumei tiba-tiba mulai melihat bayangan ayahnya yang dulu mengorbankannya. Dan Wuxian mulai melihat dirinya sendiri sebagai anak yang hanya ingin diterima. Aku tak pernah mencintai kekuatan, lirih Wuxian, aku hanya ingin hidup sebagai diriku sendiri. Liumei menggenggam tangannya. Tapi dunia menolak kita, dan sekarang, kita yang memegang kendali. Gerbang paviliun senja terbuka perlahan, mengeluarkan suara seperti desir rindu yang menua. Di dalamnya hanya ada satu ruangan kosong, penuh cermin dari segala bentuk, dan di tengah ruangan itu duduk seorang pria tua mengenakan jubah hitam dengan wajah tanpa mata, mulut, atau telinga, tapi entah bagaimana mereka tahu ia sedang menatap. Aku adalah Mo Lingsu, katanya tanpa suara, dan kalian telah melangkah ke dalam ingatan dunia itu sendiri. Tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Wuxian dan Liumei berdiri di tengah pasar desa tempat mereka pertama kali bertemu saat Wuxian masih muda dan Liumei sedang dalam pelarian. Tapi segalanya berbeda. Wuxian melihat dirinya sendiri bukan sebagai anak yang dibuang, melainkan sebagai pahlawan yang dielu-elukan sejak kecil. Apa ini? Gumamnya. Ini adalah dunia di mana kau tidak dikhianati, di mana kau tidak mengenal rasa sakit, di mana dunia menyambutmu. Jawab Mo Lingsu, kau bisa tinggal di sini selamanya. Wuxian goyah. Di dunia ini, ibunya tidak buta, ayahnya tidak meninggalkannya, bahkan sekte langit Asur yang dulu membuangnya justru memberinya warisan suci. Liumei menjerit, jangan percaya. Ini bukan kenyataan. Ini jebakan. Tapi suara Liumei perlahan menghilang. Ia ditarik ke dalam ingatannya sendiri hari saat ia dikorbankan oleh klannya demi perjanjian langit. Ia melihat sosok-sosok yang dulu ia cintai. Tersenyum kembali padanya. Kau tak perlu membalas dendam, bisik mereka. Cukup tidur dan lupakan semuanya. Namun di detik terakhir, suara dalam hati Wuxian bergemuruh bukan miliknya, tapi milik roh pertama Xiaohun. Kau tidak bisa menghancurkan dunia yang menolaknya, jika kau tidak rela meninggalkan dunia yang menerimamu. Wuxian menggertakkan gigi dan menghancurkan cermin di sekelilingnya dengan api Liang Sun dan petir Yulei. Dunia ilusi pecah. Liumei pun bangkit, meski menangis, karena harus melepaskan mimpi yang tak pernah ia miliki. Mo Lingsu berdiri, untuk pertama kalinya wajahnya muncul penuh luka, seperti kulit ditarik paksa dari tulang. Kalian memilih kenyataan, maka kalian harus menanggung semua rasa sakitnya, dan karena itu, kalian pantas memikulku. Roh Mo Lingsu masuk ke tubuh Wuxian, tapi tak seperti yang lain. Roh ini tidak membawa kekuatan baru, melainkan membuka ingatan yang selama ini tersembunyi dalam tubuh Wuxian sendiri, ingatan tentang rahasia kelahirannya, tentang siapa dirinya sebelum dinamai, sebelum dibuang, sebelum 7 dewa dipanggil. Ia bukan sekadar anak dari kultivator pengembara. Ia adalah tubuh eksperimen yang diciptakan dari tulang 7 leluhur roh oleh Kaisar Langit sendiri dalam proyek rahasia bernama Rencana Jiwa Abadi. Ia diciptakan untuk menjadi wadah sempurna bagi para roh, lalu dihancurkan ketika proyek itu dianggap gagal. Wuxian terdiam. Aku adalah produk kegagalan mereka. Mo Lingsu menjawab dengan senyum samar. Dan sekarang, kegagalan itulah yang akan membunuh para penciptanya. Di kejauhan, di kuil langit barat, Mo Jinfeng, Kaisar Langit yang menguasai waktu, mendengar perubahan besar dalam garis takdir. Ia berdiri dari tahta emasnya, mengibak jam pasir raksasa yang berputar terbalik. 6 roh sudah bersatu, dan yang ke-7 tidak tinggal diam. Jika dia membangkitkan dewa terakhir, maka waktu itu sendiri akan terhapus. Aku tak akan membiarkan sejarah diciptakan ulang oleh seorang buangan. Sementara itu, Qin Wuxian berdiri di atas paviliun yang mulai runtuh. Ia memandang langit dan berkata dengan suara berat, satu roh terakhir, dan langit akan bersujud. Tapi jauh di dalam dirinya, sebuah suara samar bukan roh, bukan ingatan mulai memanggil. Suara yang mengatakan bahwa semua ini hanyalah permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Langit barat menjadi merah pekat di atas wilayah Gunung Jiwa, tempat segel terakhir berada. Aurora darah berputar seperti pusaran neraka. Awan-awan membentuk wajah-wajah menangis, seolah waktu sendiri tahu
bahwa sesuatu yang tak seharusnya dibangkitkan akan segera terlepas. Qin Wuxian berdiri di puncak gunung itu bersama Shen Liumei. Tubuhnya kini memancarkan aura dari 6 dewa, membentuk pusaran energi yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun selain dirinya. Namun aura ini bukan hanya kekuatan, itu juga menjadi beban. Setiap napasnya terasa seperti menahan letupan 7 gunung meledak dari dalam dada. Aku bisa merasakannya. Lirih Wuxian menatap ke langit, roh ketujuh. Dia tidak tidur, dia menungguku. Shen Liumei mengerutkan dahi. Kau belum pernah bicara soal roh terakhir. Siapa dia, Wuxian? Wuxian terdiam lama, lalu ia menunduk. Roh ketujuh adalah roh diriku sendiri. Shen Liumei terkejut. Namanya Wu Shenli, dewa tanpa wujud. Ia bukan roh dari zaman kuno, tapi roh yang lahir saat aku mati 7 tahun lalu, saat jiwaku dikoyak dan dibuang ke dalam dimensi kekosongan. Dia adalah amarahku yang tak bisa dimurnikan, dendamku yang tidak bisa dihapus. Dia adalah aku. Jika aku tidak pernah mengenal kasih, Liumei menatapnya ngeri. Kalau kau bangkitkan dia, kau akan melawan dirimu sendiri. Bukan hanya itu, potong Wuxian. Jika aku gagal menaklukkannya, tubuhku akan diambil alih. Aku akan berubah menjadi kehancuran murni. Bukan sebagai alat balas dendam, tapi sebagai kutukan bagi semua makhluk hidup. Namun Wuxian tetap melangkah di dasar gunung Jiue. Tersembunyi di dalam labirin tulang, terdapat gerbang tanpa nama, pintu ke ruang di mana roh Wu Shenli disegel. Gerbang ini tidak bisa dibuka dengan kunci, melainkan hanya dengan kenyataan pahit yang tidak ingin diterima oleh sang pembuka. Wuxian berdiri di hadapan gerbang. Dari dalam, terdengar suara mirip suaranya sendiri, namun lebih dalam dan hampa. Apa yang kau bawa padaku? Wuxian menjawab, 6 roh dan kehendak untuk membalik langit. Suara itu tertawa pelan. Aku tahu itu bohong. Kau tidak ingin membalik langit, kau ingin dilihat, diakui, dicintai. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang pernah memberimu itu. Kau membangun balas dendammu. Dari kehampaan, Wuxian mengepalkan tinju. Justru karena itu, aku bisa berdiri sejauh ini. Gerbang pul terbuka, dunia di baliknya bukan ruang, bukan pula ilusi. Itu adalah lautan jiwa-jiwa mati yang dibakar oleh dendam, dan di tengahnya mengambang satu sosok Qin Wuxian. Rapi dengan rambut putih dan mata sepenuhnya hitam. Ia mengenakan pakaian yang sama saat Wuxian dibuang 7 tahun lalu, penuh darah dan sobek, namun tubuhnya memancarkan kekuatan yang bahkan membuat roh lainnya terlihat seperti debu. Aku adalah Wu Shenli, ucapnya, dan aku adalah akhir dari segalanya. Tanpa aba-aba, pertarungan pecah. Namun ini bukan sekadar pertarungan kekuatan. Ini adalah perang batin. Setiap serangan yang dilancarkan Wu Shenli bukan sihir atau ilmu, tapi kenangan paling kelam dari masa lalu Wuxian. Ia memaksa Wuxian menyaksikan ulang hari ketika ibunya dibakar karena membela anak cacat, saat tubuhnya dipotong paksa oleh tetua sekte, saat ia menangis, memanggil nama tuanya yang justru memalingkan wajah. Wuxian terhuyung, darah mengucur dari matanya. Setiap serangan membuat jiwanya nyaris pecah, tapi di detik terakhir, Shen Liumei masuk ke medan pertempuran batin itu. Ia menggenggam tangan Wuxian dan menyisipkan seuntai kenangan yang tidak pernah hilang saat mereka pertama kali tertawa bersama di tengah salju, saat Liumei menyanyikan lagu masa kecilnya. Dan saat ia berkata, kau bukan kehancuran, kau satu-satunya hal yang membuatku tetap hidup. Wuxian tersentak, ia berteriak, dan keenam roh yang telah terikat padanya menyatu menjadi satu simbol di dadanya, lingkaran takdir yang terbelah. Dengan kekuatan penuh, ia menubruk Wu Shenli bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk memeluknya. Wu Shenli membekun, apa yang kau lakukan? Aku menerimamu, karena kau adalah bagian dari diriku. Tapi aku yang memegang kendali sekarang. Seketika, Wu Shenli bergetar dan menghilang dalam semburan cahaya hitam. Kegelapan meresap masuk ke dalam tubuh Wuxian, dan simbol ketujuh pun muncul. Mata tanpa refleksi, tanda pengendalian roh terakhir. Langit kembali berguncang. Tapi kali ini, bukan karena kehancuran, melainkan karena ketakutan para kaisar langit. Di kuil barat, Mo Jinfeng menatap pusaran waktu yang mulai retak. Dia benar-benar berhasil membangkitkan 7 dewa. Bahkan menundukkan dirinya sendiri. Ia menurunkan jam pasirnya dan berkata pelan, kalau begitu, aku akan turun tangan langsung, karena sekarang, Qin Wuxian bukan lagi hanya musuh. Dia adalah awal dari dunia baru, dan di tempat lain, jauh di luar dunia manusia,
sebuah mata raksasa yang tersembunyi selama ribuan tahun. Terbuka perlahan, pemilik 7 dewa telah bangkit, gumamnya, maka segel langit pertama akan pecah. Dan aku pun akan kembali, dunia telah berubah, dan perang sebenarnya baru saja dimulai. Seluruh benua langit utara terguncang, tanda-tanda kiamat mulai terasa, sungai-sungai mengalir mundur, bulan tampak membelah dua di langit, dan menara-menara suci di 5 penjuru dunia retak satu persatu. Semua ini bukan karena kekuatan Qin Wuxian, melainkan akibat resonansi dari 7 roh penghancur yang kini bersatu dalam satu tubuh. Namun Wuxian tidak berbangga diri. Ia tahu, kekuatannya kini adalah pisau bermata dua. Setiap tarikan napas bisa menelan satu gunung. Setiap langkahnya dapat membelah batas dunia spiritual dan nyata. Ia bukan lagi manusia, melainkan anomali yang tidak seharusnya ada. Shen Liumei memandangnya dengan mata penuh keraguan, bukan takut, tapi pede. Apa kau masih Qin Wuxian yang dulu? Wuxian menoleh perlahan. Senyumnya tidak muncul. Aku tidak yakin. Tapi yang pasti, aku belum selesai. Saat itu, langit terbelah. Dari celah antar realitas, turun sosok berjubah emas dengan rambut panjang seperti tali waktu. Di belakangnya, jam pasir raksasa membentuk pusaran tak terlihat. Dan di tangannya ada tongkat yang terbuat dari gigi naga kuno. Dia adalah Mo Jinfeng, Kaisar Langit Waktu, makhluk pertama yang mampu melintasi masa depan dan masa lalu, dan satu dari sedikit entitas yang mengetahui semua jalur takdir. Kecuali satu kau, ucapnya pada Wuxian, adalah kekacauan, sebuah simpul yang tidak pernah aku prediksi. Karena itu, kau harus dihapus. Wuxian tidak menunjukkan rasa gentar, namun tubuhnya bergerak defensif. Ia tahu, ini bukan musuh biasa. Mo Jinfeng bukan seperti tetua sakti yang bisa dihancurkan dengan kekuatan brutal. Dia adalah pengendali narasi dunia, penulis bayangan sejarah, sang eksekutor takdir. Langit memberimu kesempatan kedua, Qin Wuxian, tapi kau memilih menyatukan 7 kehancuran, maka izinkan aku mengakhiri kesalahan ini. Seketika waktu membatu, Shen Liumei bahkan tak sempat bergerak. Dia membatu, napasnya berhenti di tengah jalan, bahkan dedaunan, debu, dan suara lenyap. Hanya Wuxian dan Mo Jinfeng yang masih bisa bergerak. Ini medan waktuku, ujar Jinfeng. Di sini, tidak ada yang bisa menyentuhku. Namun Wuxian justru tersenyum samar. 6 tahun lalu, aku mati di tempat seperti ini, tapi sekarang, aku telah menguasai roh Wolling Su dan dia memberiku akses ke ingatan dunia, termasuk kenangan tentang kekalahanmu dulu. Jinfeng tertegun. Apa? Dari mata Wuxian, cahaya abu-abu meledak. Waktu mulai meresap ke dalam dirinya, dan dia memutar ingatan. Bukan miliknya, tapi ingatan dunia tentang Mo Jinfeng sendiri. Ia mengembalikan dunia ke satu fragmen masa lalu, saat Jinfeng dikhianati oleh saudara kandungnya, dan kehilangan satu-satunya alasan untuk percaya pada manusia. Saat itu, kekuatan waktu miliknya sempat hilang. Dan Wuxian menyerang tepat di celah tersebut. Serangan itu bukan ledakan, bukan petir, melainkan tekanan memori, berupa seluruh penderitaan yang pernah ditanggung Wuxian selama 7 tahun. Dalam satu ledakan jiwa, Mo Jinfeng terpental jauh, dan ruang waktu retak. Dunia kembali bergerak. Shen Liumei jatuh tersungkur. Waktu pun berjalan normal. Namun sebelum jatuh, Jinfeng membisikkan sesuatu ke Wuxian. Kau pikir 7 dewa membuatmu tak terkalahkan, tapi ada satu dewa ke-8 yang tidak dikenal siapapun, yang dibuang dari sejarah. Karena dia membantai para leluhur para roh itu sendiri, Wuxian mengerutkan alis. Dewa ke-8? Seketika langit berubah menjadi hitam pekat. Semua warna terserap, semua suara lenyap. Dan dari balik bayangan realitas, muncul sebuah suara berat, tidak memiliki identitas, tidak bersumber dari satu titik. Ia adalah gema dari Ere, yang lebih tua dari langit. Selamat, Qin Wuxian, bisiknya. Karena telah membuka pintu terakhir, maka kini giliran aku. Sebuah retakan terbuka di balik langit, dan dari dalamnya keluar tangan raksasa yang seperti terbuat dari tulang naga dan darah matahari. Hanya satu tangan. Tapi tekanan yang ditimbulkan membuat seluruh dunia mulai tenggelam ke dalam dimensi kehampaan. Shen Liumei berteriak, itu bukan roh itu. Itu sesuatu yang lebih tua dari dewa itu. Zuanying Tayen, Wuxian melanjutkan, sang dewa ke-8 yang disegal oleh 7 dewa lainnya. Karena ia tak pernah tunduk pada langit atau neraka. Darah menetes dari mata Wuxian. Resonansi dalam tubuhnya mulai tidak stabil.
roh-roh di dalam tubuhnya bergetar. Ketakutan, bahkan mereka tunduk pada Zuanyin Taiye. Dan saat sosok itu mulai keluar dari celah dimensi, Mo Jinfeng yang sekarat tertawa pahit dan berkata, "Kau kira balas dendammu adalah akhir dari semua ini? Tidak. Kau hanyalah perantara bagi kembalinya bencana purba." Qin Wuxian berdiri di tengah kehancuran yang mulai menyebar ke dunia bawah dan langit atas, dihadapkan pada kebenaran bahwa balas dendamnya telah membuka pintu yang bahkan langit pun takut menyebut namanya. Dimensi langit robek seperti kertas tua yang lapuk. Sosok Zuanyin Taiyi sang dewa ke-8 perlahan menampakkan wujudnya. Namun berbeda dari eksistensi lainnya, dia tidak memiliki bentuk tetap. Kadang tampak seperti naga purba bermata seribu, kadang menyerupai lelaki tua buta. Kadang pula hanya kabut hitam dengan jutaan wajah menangis yang bersatu dalam jeritan hampa. Dunia ini terlalu lama diam. Suara Zuanyin menggama, bukan dari mulut, tapi langsung dari dalam jiwa semua makhluk hidup. Qin Wuxian, yang kini telah menguasai 7 roh penghancur, tetap berdiri dengan tenang, tapi di balik matanya gema kehancuran yang ditimbulkan Zuanyin mulai mengacaukan kestabilan seluruh roh dalam tubuhnya. Shen Liumei bersandar di belakangnya, nafas tersengal. "Wuxian, kita harus menutup celah itu, kalau tidak, dunia ini akan hancur sebelum kau sempat membalaskan dendammu." Namun Wuxian tak menjawab. Ia hanya menatap Zuanyin, matanya memantulkan kilasan-kilasan masa lalu yang tak dikenal siapapun, masa lalu dunia, sebelum langit mengenal hukum, sebelum roh mengenal nama. Zuanyin tertawa. "Kau pikir dirimu berbeda dari para kaisar langit? Mereka juga berpikir bisa mengendalikanku. Tapi aku bukan kekuatan, bukan roh, bukan dewa. Aku adalah penghapus dari setiap akhir." Saat itu, para roh dalam tubuh Wuxian mulai berteriak, satu persatu, "Tuan, tubuhmu tidak kuat menahan resonansi ini. Roh kami tak bisa mendekati dia. Dia menelan keberadaan. Kau harus keluar dari medan ini sebelum semuanya menyatu dan melumat jiwamu sendiri." Namun Wuxian tetap diam. Ia merentangkan tangan dan menggambar simbol di udara lingkaran bercabang 7. Tiap cabang menyala dengan warna berbeda. Itu adalah formasi pemisah jiwa, teknik terlarang yang hanya bisa digunakan jika seseorang rela mengorbankan dirinya agar satu roh bisa keluar menjadi entitas bebas. "Wuxian, jangan!" jerit Shen Liumei. Namun Wuxian tersenyum samar, "Kalau aku terus menahan 7 roh ini bersamaku, mereka akan dihancurkan dari dalam. Tapi jika aku lepaskan satu dan biarkan dia menyatu dengan dunia, maka aku masih bisa melawan Zuanyin." Dan ia pun memilih dari tubuhnya. Ia lepaskan roh Xiaomei, dewa hancurnya logika dan struktur dunia, untuk menyatu dengan langit dan memotong aliran kekuatan Zuanyin. Sementara waktu, seketika, Zuanyin tersentak. "Berani kau mengusik dasar hukum dunia itu sendiri?" Langit pecah, petir tanpa suara menyambar ke segala arah, meretakan gunung, menghisap lautan, menghapus bentuk. Di tengah kekacauan itu, Wuxian melompat dan menghantam bayangan Zuanyin dengan tubuhnya sendiri. Karena semua kekuatan spiritual tidak mampu menembus kehampaan Zuanyin, maka hanya jiwa langsung yang bisa menyerang. Tubrukan itu memaksa Zuanyin kembali mundur ke dalam celah retakan langit. Namun belum tertutup, "Aku akan kembali," gumam Zuanyin, suaranya memudar seperti gema kematian, dan saat itu tiba. "Bahkan waktu pun akan menolak untuk mengingat kalian." Celah pun tertutup, dunia berguncang, tapi untuk sementara. Selamat. Namun harga yang dibayar mahal. Tubuh Qin Wuxian mulai pecah dari dalam. 7 roh berputar liar di dalam tubuhnya, dan tanpa roh ke-8 sebagai penyeimbang, tubuhnya mulai kehilangan batas manusia. Shen Liumei menahan tangis saat tubuh Wuxian menggigil. Ia tak bisa menolong, hanya bisa memeluknya. "Aku tidak bisa melihat masa depan, Liumei. Tapi aku tahu, ini belum akhir," bisik Wuxian dengan suara berat. Lalu, dari bayangan gunung, muncul sosok yang tak asing, Qin Yuerong, adik angkat Wuxian yang telah dianggap mati. Matanya dingin, di tangannya tergenggam pedang putih kebiruan yang tak pernah terlihat sebelumnya. "Wuxian, kau telah membuka celah Zuanyin, maka kau harus diakhiri sebelum celah itu terbuka lagi." Wuxian membelalak. "Yuerong?" Tapi Qin Yuerong tidak menunjukkan emosi, aura dinginnya begitu mutlak. Ia melangkah maju dan berkata, "7 tahun lalu, aku tidak mati. Aku dibawa ke dimensi arwah oleh sang dewa ke-8, dan aku adalah warisan terakhirnya."
Shen Liumei menjerit, kau bekerja untuk Zuanyan. Yuerong mengangguk, bukan bekerja, aku adalah tubuh pengganti jika Zuanyin gagal bangkit, dan sekarang dia telah gagal. Ia mengangkat pedang itu, dan auranya menyatu dengan kehampaan yang tersisa di langit. Maka tugasku dimulai, dan Qin Wuxian kini dihadapkan pada kenyataan mengerikan, bahwa musuh terbesarnya adalah darah dagingnya sendiri. Tanah retak, langit muram, sisa kehampaan Zuanyin masih membekas di udara. Qin Wuxian berdiri terpaku, dadanya bergetar bukan karena rasa takut, tapi karena pengkhianatan yang terlalu dalam untuk disebut luka. Qin Yuerong, selama 7 tahun, aku mengira kau mati karena aku bahkan ingin membalaskan dendammu. Ucap Wuxian dengan suara berat, tapi Yuerong tak terpengaruh. Pedangnya, yang bernama Ling Yui Senjian Pedang Tuhan Bulan Sunyi bersinar dingin, menggema aura dimensi kosong. Bukan dunia ini, dendammu terlalu kecil. Dunia ini bukan soal balas dendam atau cinta, dunia ini adalah tentang siapa yang mengontrol akhir. Shen Liumei berdiri di depan Wuxian, membentangkan tubuhnya seperti perisai. Jika kau ingin membunuhnya, lewati aku dulu. Yuerong hanya menatap datar, kau wanita yang mencintai bayangan masa lalu. Tapi masa lalu itu sudah tidak ada. Tanpa peringatan, Yuerong menghilang. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam, dan dalam sekejap muncul di belakang Liumei. Namun sebelum serangan menebas, sebuah genta merah muncul dari tanah, menyerap tebasan itu. Sebuah suara tua menggema, sungguh keluarga yang kacau, yang satu ditelan bencana, yang satu menikahi kehancuran. Dari kegelapan muncul sosok Grandmaster Dou Xianlu, leluhur dari sek darah membatu salah satu tetua dunia lama yang telah mengasingkan diri 1000 tahun. Cukup. Jika kalian semua ingin menghancurkan dunia, lakukan di neraka. Jangan seret langit dan bumi bersama kebodohan kalian. Yuerong berhenti. Wuxian menatap Xianlu penuh curiga. Apa yang kau lakukan di sini, orang tua? Dou Xianlu mendesar. Aku dipanggil oleh langit sendiri. Bahkan surga pun kini panik melihat pertarungan kalian memanggil kembali Zuanyin. Wuxian menggertakkan gigi. Aku tidak ingin membangkitkannya. Aku hanya ingin balas dendam. Justru karena itu dia bangkit, jawab Xianlu datar. Dendam adalah bentuk energi tertua. Ia menembus batas realitas, membelah waktu, dan membangunkan semua entitas yang telah dilupakan sejarah. Termasuk Dewa ke-8. Yuerong tersenyum sinis. Terlambat, jiwa Zuanyin telah menyatu dengan milikku. Tidak akan ada bangkit kembali. Karena aku adalah kebangkitannya. Langit mulai memerah. Suara tangisan bayi terdengar, lalu berubah menjadi tawa wanita, kemudian menjadi lolongan serigala. Realitas mulai rusak. Wuxian tak bisa lagi menahan. Ia membangkitkan formasi 7 jiwa dewa, menggabungkan semua roh dalam tubuhnya menjadi satu bentuk akhir, dewa gabungan ke-7 Taiheng Nirvana. Tubuhnya berubah menjadi cahaya merah keemasan, rambutnya membara, dan tatapannya kehilangan batas manusia. Shen Liumei mencoba mendekat, tapi tubuhnya terpentak. Aura Taiheng Nirvana terlalu besar untuk disentuh siapapun yang bukan bagian dari formasi tersebut. Wuxian berhadapan dengan Yuerong. Kalau kau benar-benar sudah bukan adikku, maka aku tidak akan menahan diri. Yuerong tertawa. Bagus, karena aku tidak pernah menganggapmu sebagai kakakku. Pertarungan pun dimulai. Ledakan pertama menghancurkan pegunungan Qianle. Gelombang kedua membelah samudera bawah tanah. Setiap tebasan Yuerong menciptakan kehampaan, dan setiap serangan Wuxian memperbaiki dimensi. Mereka bukan hanya bertarung. Mereka memahat ulang dunia. Di tengah duel, tiba-tiba tubuh Shen Liumei bergerak sendiri, matanya berubah ungu. Aura asing keluar dari dalam dirinya, bukan kekuatan, tapi jiwa keturunan. Suara lain muncul dari mulut Liumei, tapi bukan suaranya sendiri. Aku adalah yang kalian semua lupakan. Aku adalah pengawal Zuanyin dari zaman sebelum langit menamai waktu. Semua berhenti, bahkan Wuxian Liumei. Namun, yang berdiri bukan lagi kekasihnya. Itu adalah inkarnasi murni dari bayangan Zuanyin, yang ternyata telah menyusup ke tubuh Shen Liumei sejak 7 tahun lalu. Qin Wuxian menyadari dengan nyari bahwa Zuanyin tidak hanya bangkit melalui Yuerong, tapi juga menyimpan pecahan dirinya dalam Liumei. Dan sekarang, kedua pecahan itu bersatu. Langit hancur sekali lagi. Wuxian berseru marah dan sedih. Apa dunia ini tidak akan pernah memberiku kesempatan untuk menyayangi siapapun? Namun dunia tak menjawab, karena pada titik itu, semua pilihan telah sirna. Yang tersisa hanya satu hal,
kehancuran total atau pengorbanan abadi, dan Wuxian tahu. Jika ia ingin menghentikan Zuanyin sepenuhnya, maka dia harus menghapus dirinya sendiri dari sejarah dunia. Langit menjerit, dua pecahan Zuanyin, satu dalam tubuh Qin Yuerong, satu lagi dalam Shen Liumei, telah bersatu, tidak melalui kekuatan, tapi melalui takdir yang dirancang sejak 7 tahun lalu, saat Wuxian pertama kali dibuang dan dimusnahkan dari dunia oleh para sekti besar. Kedua sosok itu berdiri berdampingan, tidak lagi sebagai manusia. Mereka telah berubah menjadi inkarnasi kembar Zuanyin Tai, entitas purba yang tidak memiliki masa lalu. Karena masa lalu adalah ciptaan mereka, Qin Wuxian, dalam wujud Taihen Nirvana, berdiri di antara mereka, 7 dewa dalam tubuhnya bergetar, tidak karena takut, tapi karena sadar bahwa untuk pertama kalinya, mereka bertemu dengan asal dari segala kehancuran. Jadi begini akhirnya, ucap Wuxian pelan, adikku, kekasihku. Kalian berdua bukan lagi kalian, Shen Liumei menjawab. Suaranya kini berlapis jutaan gema, kami tidak hilang. Wuxian, kami hanya kembali ke bentuk asli kami. Kami adalah bagian dari Zuanyin, karena kami telah ada sejak awal waktu, dan kau. Qin Yuerong melanjutkan kalimat itu. Adalah kesalahan satu-satunya, anomali fragmen yang tidak seharusnya lahir dalam sejarah dunia. Langit terbuka untuk ketiga kalinya. Namun kali ini, bukan Zuanyin yang muncul, melainkan tahta kekosongan, tempat entitas tertua di dunia, bersemayam dalam tidur abadi. Dan dari singgasana kosong itu turun makhluk terakhir, bukan dewa, bukan roh, bukan manusia. Ia disebut dalam kitab-kitab tersembunyi sebagai Yu Sisi yang ada dan tiada. Makhluk itu turun bukan untuk menghancurkan dunia, tapi untuk menilai apakah dunia ini masih pantas untuk diingat. Semua makhluk, bahkan Dou Xianlu yang masih hidup dan para tetua sekte, bersujud tanpa sadar, dunia menjadi senyap. Semua detak jantung berhenti. Yu Sisi berbicara dalam bahasa tanpa suara, apakah kau akan memilih dunia ini, Qin Wuxian? Dunia yang menolakmu, dunia yang mengkhianatimu, dunia yang mencintai kehancuran lebih dari kasih. Wuxian menatap kedua musuh di hadapannya, tapi jauh di lubuk hati, ia tidak melihat kegelapan, ia masih melihat sisa-sisa Yuerong dan Liumei, sisa-sisa cinta, kehangatan, air mata, dan janji. Ia memejamkan mata, lalu menjawab, kalau dunia ini tidak bisa diingat dengan cinta, maka biarlah aku menjadi satu-satunya orang yang mengingatnya dengan rasa sakit. Ketujuh roh dalam tubuhnya bergerak serempak, mereka tahu apa yang hendak dilakukan tuan mereka. Mereka menangis. Karena mereka tahu artinya pengorbanan ini, Wuxian membentuk mudra terakhir, formasi penghapus jiwa sejati, teknik terlarang yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk dengan 7 atau lebih roh besar di dalam tubuhnya. Teknik ini akan menghapus keberadaannya dari semua garis waktu dan dimensi, termasuk dari ingatan para dewa, manusia, dan langit itu sendiri, bukan kematian, tapi ketiadaan mutlak. Yu Sisi menundukkan kepala. Jika kau memilih jalan ini, maka kehancuran akan berhenti, tapi kau tidak akan pernah ada, tidak pernah lahir, tidak pernah dicintai, tidak pernah dikhianati. Wuxian tersenyum kecil. Justru itu keindahannya. Ia mengangkat tangannya, tubuhnya mulai bergetar, dan simbol-simbol kuno muncul di langit, seolah dunia mencoba mencatat tindakan terakhirnya. Tapi itu sia-sia, karena sebentar lagi, tidak akan ada lagi dunia yang tahu siapa Qin Wuxian. Tepat sebelum ledakan terang menelan segalanya, Shen Liumei, atau yang dulu Liumei, berlari, menangis. Wuxian, jangan-jangan. Aku ingat siapa aku. Aku bukan Zuanyin. Yuerong menjerit, suaranya kembali seperti gadis kecil. Jangan pergi, aku ingin pulang. Tapi semua sudah terlambat. Qin Wuxian menatap mereka untuk terakhir kalinya, sambil berbisik, terima kasih. Karena pernah menjadi rumahku, dan dalam sekejap, tidak ada lagi Qin Wuxian, tidak ada sejarah tentang dia, tidak ada cinta, tidak ada dendam yang tersisa. Hanyalah dunia yang selamat, tanpa tahu siapa yang telah menyelamatkannya. Namun, di bawah gunung terlarang tempat langit pecah dahulu, tumbuh setangkai bunga merah, tak pernah ada yang menanamnya, tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi siapapun yang mendekat, menangis tanpa sebab. Dan beberapa orang bijak mulai berbisik, entah kenapa, rasanya dunia ini pernah diselamatkan oleh seseorang, tapi siapa? Tak seorang pun tahu, karena nama itu
telah dikorbankan, dan Qin Wuxian telah menjadi legenda yang bahkan langit pun tak bisa lagi mengingat. 1000 tahun telah berlalu, dunia kembali tenteram, tidak ada lagi perang antar sekte, tidak ada lagi kehancuran besar, dan tidak ada satupun yang tahu pernah ada makhluk bernama Qin Wuxian. Namun legenda yang tak bernama itu terus mengendap dalam mimpi para kultivator muda mereka yang tiba-tiba terbangun di tengah malam dengan air mata menetes tanpa tahu alasannya. Di sebuah puncak terpencil bernama Gunung Weijie, seorang pemuda yatim piatu bernama Mo Jiansu hidup sebagai penjaga kuil tua yang tak pernah didatangi siapapun. Mo Jiansu tidak memiliki roh, tidak bisa berkultivasi, dan tidak bisa melihat ki langit. Tapi ia punya satu hal yang tak dimiliki siapapun, ia bisa mendengar bisikan bunga. Bunga merah yang tumbuh di bawah kuil, yang disebut orang-orang sebagai bunga tanpa asal sering berbisik padanya, saat malam sunyi, dia datang dari dunia yang seharusnya musnah. Dia membakar namanya sendiri untuk menjaga langit tetap ada dia. Pernah mencintai, sangat dalam, Jiansu tak pernah mengerti apa arti semua bisikan itu. Namun semakin dewasa, ia mulai bermimpi tentang seorang lelaki muda berpakaian hitam dan seorang wanita bermata lembut, yang selalu menatapnya dari kejauhan dengan senyum sedih. Sementara itu, jauh dari Gunung Weijie, para tetua dari sekte langit timur dikejutkan oleh kemunculan kembali retakan dimensi yang dahulu diyakini telah hilang selamanya. Dalam penggalian reruntuhan dimensi lama, mereka menemukan fragmen roh tak dikenal tak berciri, tak memiliki nama, tak bisa dibaca oleh artefak kuno. Tapi entah mengapa, ketika roh itu disentuh, semua orang menangis di tengah kehebohan itu. Sosok misterius berjubah abu-abu menghadap ke arah langit retak dan bergumam, "Seharusnya kau tidak bisa kembali. Tapi mungkin dunia belum bisa sepenuhnya menghapus seseorang seperti kau." Sosok itu adalah Du Xianlu, yang kini berusia lebih dari 1200 tahun, ditopang formasi waktu. Agar tak hancur, ia telah menghabiskan 1000 tahun mempelajari satu hal, ketiadaan itu sendiri. Dan ia menemukan sebuah fakta yang mencengangkan. Roh seseorang yang terhapus tidak benar-benar musnah. Jika masih ada kenangan yang tertanam dalam alam semesta, jika satu makhluk saja mengingatmu, maka dunia akan perlahan membentukmu kembali. Dan makhluk itu kini adalah Mo Jiansu, anak yatim yang tak tahu bahwa darah dalam tubuhnya bukan milik siapapun di dunia ini, karena ia bukan anak manusia, melainkan pecahan dari jiwa Qin Wuxian yang selamat. Pada malam ke-999, sejak ia mendengar bisikan bunga, langit di atas Gunung Weijie terbelah perlahan, bukan karena kekacauan, tapi karena pemanggilan balik. Dari langit turun cahaya lembut, bunga merah bersinar, dan dari balik cermin dimensi yang selama ini tersembunyi dalam air kuil, muncul bayangan. Perlahan mengeras menjadi sosok lelaki muda, dengan tatapan tenang dan langkah pelan. Mo Jiansu menatapnya, tak tahu harus senang atau takut. Lelaki itu tersenyum. "Sepertinya aku masih hidup." Seluruh dunia merasakan denyutan aneh di dada mereka saat itu, seolah sesuatu yang lama hilang, akhirnya kembali. Namun di tempat yang jauh, dua mata yang seharusnya telah tertutup kembali terbuka. Shen Liumei, yang telah hidup dalam pengasingan roh sebagai pengembara dimensi, tiba-tiba bergetar saat merasakan getaran roh yang seharusnya tak pernah bisa dirasakan kembali Wuxian. Dan jauh di bawah tanah, ruang kehampaan tempat Zuanyin dahulu disegel, berdenyut untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, sebuah suara, retak dan samar, terdengar. Jika dia kembali, maka semua yang telah dipadamkan akan terbakar lagi. Dunia tidak tahu bahwa kedamaian 1000 tahun hanyalah ketenangan sebelum gelombang pasang kedua, karena saat seseorang kembali dari ketiadaan, maka semua hal yang telah dikubur oleh sejarah juga akan ikut bangkit. Dan kali ini, bukan hanya dunia yang dipertaruhkan, tapi struktur realitas itu sendiri. Langit tak lagi biru, di seluruh dunia kultivasi, bintang-bintang menghilang satu persatu. Ritual pembalikan waktu yang tak disengaja hasil dari pecahan jiwa Qin Wuxian yang terlahir kembali dalam tubuh Mo Jiansu perlahan meretas pintu antara dunia dan kehampaan. Mo Jiansu kini berdiri di altar kuno Gunung Weijie, dikelilingi formasi yang entar. Mengapa mengalir dalam pikirannya seperti kenangan lama di sekelilingnya. Artefak-artefak zaman purba yang terkubur selama ribuan tahun bangkit sendiri, seolah mengenali dia sebagai tuan lama yang telah hilang. Sosok Qin Wuxian yang telah muncul dari dalam cermin dimensi, menatap tubuh reinkarnasinya, tapi wajahnya murung.
aku tak seharusnya kembali. Tapi kau memanggilku dengan terlalu dalam, dengan sesuatu yang bahkan langit tak bisa abaikan kenangan. Mo Jianshu bingung, siapa? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah dirimu. Dan kau adalah aku, kita bukan dua, tapi satu jiwa. Dipisah oleh pengorbanan, disatukan oleh cinta yang menolak dilupakan. Di tempat lain, Shen Liumei yang selama 1000 tahun mengembara di lorong dimensi sebagai roh, akhirnya menemukan pintu ke dunia ini kembali terbuka. Dengan tubuh setengah utuh dan jiwa yang terluka, dia tiba di Gunung Wiji. Saat ia melihat Wuxian kembali berdiri di dunia, tubuhnya lemas. Air mata yang tak bisa ia keluarkan selama 1000 tahun akhirnya jatuh. Wuxian, kau benar-benar kembali? Tapi sebelum Wuxian bisa menjawab, retakan muncul di langit. Bukan dari dunia ini, tapi dari lapisan dimensi terdalam tempat Suanyin disegel. Suanyin tak pernah benar-benar mati. Penghapusan Wuxian memang memadamkan kekuatannya. Tapi pecahan-pecahan Suanyin tetap bertahan di setiap jiwa yang pernah mencintai dan kehilangan. Dan kini, ketika jiwa itu dipanggil kembali, Suanyin ikut terbawa bersama semua ingatan yang mestinya sudah terhapus. Dari dalam retakan, sosok bayangan muncul. Bukan bentuk Yueran, bukan bentuk Liu Meng, tapi Suanyin murni entitas yang tak punya wajah. Hanya tubuh kabut dan cahaya hitam ungu, berbentuk seperti siluet manusia. Tanpa wajah, karena tidak bisa lagi membedakan siapa dia, Suanyin berbisik pada dunia, aku adalah rasa kehilangan semua makhluk. Aku adalah air mata yang tidak pernah sempat jatuh. Aku adalah rasa sakit yang tidak pernah mendapat balas, dan aku. Kembali, langit mencair, tanah berguncang. Para kultivator di seluruh dunia kehilangan kendali atas ki mereka. Formasi-formasi pelindung terpecah, dan hanya satu orang yang bisa berdiri di antara dunia dan kehancuran itu lagi. Bukan Wuxian lama, tapi Mo Jianshu. Yang kini menjadi inkarnasi baru Wuxian yang diingat. Dia tidak memiliki kekuatan dewa penghancur seperti dulu, tapi dia memiliki sesuatu yang Suanyin tak bisa salin. Cinta yang dipilih untuk mengingat, meski dunia menyuruhnya melupakan. Shen Liumei menggenggam tangannya. Jika kau memilih berperang, aku akan berperang bersamamu. Tapi jika kau memilih mengorbankan diri lagi, aku akan menghentikanmu. Kali ini, kita selamat bersama, atau hancur bersama. Wuxian mengangguk. Dulu aku sendirian, tapi kali ini, kita semua mengingat. Dan dari segala penjuru dunia, satu persatu roh tua yang pernah dibimbing, diselamatkan. Bahkan ditentang oleh Wuxian mulai bangkit. Mereka tak tahu siapa dia, tapi hati mereka tahu, aku. Aku merasa harus ke Gunung Wiji. Entah kenapa, aku harus membantu dia. Yang berdiri di sana, terasa seperti alasan kenapa kita semua masih hidup. Suanyin menjerit, kalian tak mengenalnya. Namanya sudah terhapus. Tapi dunia menjawab bukan dengan suara, tapi dengan rasa semua hati yang pernah disentuhnya. Kini beresonansi, dan Mo Jianshu, dengan tangan terangkat ke langit, memanggil formasi baru. Formasi pengingat abadi WMNG Silian Cinta tanpa nama. Bukan 7 dewa, bukan kekuatan destruktif. Formasi ini dibangun dari jiwa-jiwa yang mencintai, bukan karena kekuatan, tapi karena kenangan yang tak mau padam. Suanyin mengamuk, tapi seperti angin yang menerpa matahari, kemarahannya hanya memperjelas cahaya dalam ledakan putih keemasan. Suanyin melengking dan menghilang. Bukan dimusnahkan, tapi disembuhkan. Dari kehampaan, ia kembali menjadi jiwa tanpa luka, bukan lagi kekuatan gelap. Tapi memori cinta yang diterima. Langit cerah, Wuxian berdiri di tengah medan. Tubuhnya setengah terbakar oleh formasi, tapi kali ini tidak ada yang menghilang. Shen Liumei memeluknya dari belakang, dan dalam bisikan, ia berkata, selamat datang kembali, Qin Wuxian.